Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Arianto, NPM 1913053087 dari semester 3C. Di sini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul Konsep Hak Asasi Manusia, mata kuliah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Konsep Hak Asasi Manusia. Pengertian dan hak asasi manusia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu ataupun antar individu dengan instansi. Hak manusia, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hak asasi manusia. Secara universal, pembagian hak asasi manusia adalah yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property right. Yang ketiga, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau disebut dengan right of legal equality. Yang keempat, hak-hak asasi politik atau political right. Yang kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture right. Dan yang terakhir yakni hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Yang selanjutnya yaitu instrumen HAM. Instrumen HAM ini yang berlaku di Indonesia itu ada beberapa macam ya. Jadi yang pertama itu adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai-nilai Pancasila yang terwujud dalam 5 sila. Merupakan landasan bagi pengembangan hak asasi manusia. Pancasila terutama sila kedua menjadi dasar normatif bagi pengembangan hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu Undang-Undang 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini yang menegakkan HAM ini berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa dalam jiwa bangsa Indonesia sudah tertanam bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara universal semua bangsa menginginkan adanya kemerdekaan dan kebebasan tanpa membedakan agama, etnis, golongan. Dengan pernyataan tersebut telah membuktikan bahwa Indonesia itu mendukung dan mengakui sepenuhnya hak asasi manusia yang berlaku di seluruh dunia. Nah, selain tercantum di pembukaan Undang-Undang 1945, ada juga pasal-pasal ataupun batang tubuh dari Undang-Undang Dasar tersebut. Yang pertama, pasal 27 ayat 1, yaitu tentang hak atas kesamaan hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3, hak untuk membela negara. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menukar pikiran. Ada pasal 28A, pasal 29 ayat 2, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Nah, itu semua membahas tentang hak-hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu ketetapan MPR nomor 17 garing MPR garing 1998. Nah, hak asasi manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia
hak-hak yang diatur dalam ketetapan tersebut itu ada bab 1 tentang hak untuk hidup, bab 2 untuk tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, bab 3 tentang hak mengembangkan diri, bab 4 tentang hak keadilan, bab 5, bab 6, bab 7 dan sampai dengan bab 8 itu membahas tentang hak-hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini khususnya. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini selain mengatur hak asasi manusia juga mengatur kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu yang pertama, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, rasa kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Jadi di Indonesia ini banyak yang menaungi tentang masalah HAM ini. Selanjutnya ada juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini mengharapkan terwujudnya pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia digunakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia. Selanjutnya ada juga peraturan perundang-undangan lain yang pada hakikatnya memuat adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Peraturan tersebut yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, partai politik, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang Pers, Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, dan masih banyak lagi yang menaungi hak asasi manusia tersebut. Yang selanjutnya ada juga Lembaga Perlindungan HAM. Nah, ini Lembaga Perlindungan HAM ini ada beberapa ya. Yang pertama dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan Komnas HAM. Nah, Komnas HAM ini dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dan mengalami beberapa penyesuaian. Contohnya di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya itu mengatur Komnas HAM bab 8 pasal 7599. Nah, tujuan Komnas HAM ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu mengembalikan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi manusia, terutama anak-anak. Yang kedua itu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Nah, itu salah satu fungsi itu adalah fungsi Komnas HAM di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Terus yang selanjutnya dulu fungsi Komnas HAM, yaitu mengkaji dan meneliti hak asasi manusia, menyuluh tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, pemantauan tentang hak asasi manusia. Nah, selanjutnya lagi ada dari Lembaga Perlindungan HAM ini ada juga Pengadilan HAM. Nah, Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tugas dan wewenangnya memeriksa dan memutuskan perkara. Yang kedua, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI di luar batas teritorial. Terus Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seorang yang berumur di bawah 18 tahun. Selanjutnya itu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Terus ada juga Biro Kesultanan dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Nah, setelah tadi ada bantuan hukum, sekarang ada upaya penegakan HAM. Nah, yang pertama ini ada tidak mengganggu ketertiban, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menghormati keberadaan masing-masing. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik dan sopan. Yang kelima, ikut membantu
terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mendukung adanya upaya penegakan HAM. Nah, dukungan tersebut juga bisa ditunjukkan dengan sikap yang pertama menghormati dan melaksanakan instrumental HAM, membantu terlaksananya program penyuluhan hak asasi manusia. Yang ketiga mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM. Yang keempat ikut aktif mensosialisasikan hukum dan HAM. Yang kelima menghargai hak kaum perempuan. Dan yang terakhir membantu terlaksananya perlindungan hak anak. Jadi itulah konsep hak asasi manusia yang ada di Indonesia khususnya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali yang menaungi tentang hak asasi manusia. Jangan pernah takut untuk menegakkan hak asasi manusia, karena itu adalah hak yang memang ada di diri setiap manusia itu sendiri, setiap individu itu sendiri. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.